Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berharap keadaan kita di pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik. Kasih Tuhan senantiasa ada atas kita semua. Kita akan melakukan ibadah, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah pada hari ini, itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 16 April 2021. Yang terambil dari Lukas 22 ayat 24 sampai 30. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, lihatlah hati kami yang telah kami bukakan untuk firman-Mu. Karena itu, masuklah dalam hati kami dan berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 24 sampai 30. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagi aku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah mau jadi yang terbesar. Saudara, menjadi orang terkenal atau terbesar dan yang semacamnya menjadi impian banyak orang. Itulah sebabnya tidak jarang terjadi pertengkaran untuk memperoleh posisi yang semacam itu, apalagi jika posisi itu dibatasi jumlahnya, walaupun juga posisi yang menjadi rebutan itu sering tidak dipahami oleh orang-orang yang berkeinginan mendudukinya. Hal serupa terjadi juga di antara murid Yesus pada waktu mereka bersama dengan Yesus sedang melakukan perjamuan Paskah. Para murid berdebat tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Untuk menghentikan perdebatan itu, Yesus memberi penjelasan yang berbeda dengan apa yang terlintas dalam pikiran mereka. Menurut Yesus, orang yang terbesar adalah orang yang paling muda,
dan menjadi pemimpin yang melayani. Dalam hal ini, Yesus menekankan perlunya seseorang melakukan sesuatu sebagai bagian dari pelayanan dengan sikap rendah hati, tulus dan setia, maka orang tersebut akan menjadi terkenal atau terbesar. Tindakan melayani yang dilakukan Yesus saat perjamuan Paskah menjadi contoh yang paling dekat. Dia yang melayani murid, tetapi bukan berarti dia rendah, namun justru perbuatan itu dia semakin besar. Saudara, menjadi orang yang terbesar atau terkenal tidaklah salah. Namun untuk mencapainya harus dengan cara pandang yang benar. Menjadi orang yang terkenal, dihormati, dan dihargai secara otomatis terjadi pada kita jika kita terlebih dahulu memiliki sikap melayani. Karena itu, jika ingin menjadi terbesar di hadapan Allah, maka lakukanlah segala kehendaknya dengan sepenuh hati dalam kata dan perbuatan. Bertindak rendah hati dalam melakukan kebenaran, serta menampakkan bahwa yang lebih utama adalah membesarkan berita tentang kasih Kristus kepada semua orang. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Jika boleh kami meminta kepadamu Tuhan, berikanlah hati yang diisi dengan kerendahan, rendah hati, sabar terhadap orang lain dalam melakukan pelayanan. Karena kami menyadari Engkau Yesus, Allah kami, justru merendahkan hati, sabar dalam melakukan pelayanan kepada murid-murid dan kami semua. Kami diingatkan lewat firman-Mu, siapa yang termuda, yang merendahkan diri, merendahkan hati, akan menjadi besar di hadapan Allah. Buatlah kami memiliki akan hal tersebut. Kami yakin dan percaya bersama-Mu hari-hari kami akan menjadi indah. Dan kami ingin Tuhan selalu ada bersama dengan kami dalam menjalani hari ini. Dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan pelayanan, dalam kuliah, dan juga belajar daring. Termasuk permainan untuk anak-anak kami. Jadilah yang baik dalam hidup kami. Tuhan, kasihani mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tolong, semoga mereka tahu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tolong, semoga pada saatnya mereka bisa dipulihkan, mereka bisa sembuh. Engkau ada untuk mereka yang bergumul untuk banyak persoalan, banyak perkara, tambahkan kekuatan menghadapi persoalan. Berkati lansia, orang-orang tua kami, semoga mereka di masa tua tidak hilang pengharapan, melainkan hati semakin terpaut dan tertambat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah tempat bersandar satu-satunya. Berkati pemerintah kami, setia mengayomi bangsa dan negara, majelis gereja, pengurus OIG, sebagai kawan sekerjamu, tentu kami akan bergandengan tangan dengan jemaat, melakukan pelayanan, semakin membawa umat-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Berharap pandemi COVID-19 cepat lalu daripada kami, sehingga kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Engkau menyertai keluarga kami, semoga keutuhan, kasih, dan sukacita selalu menjadi bagian yang utama di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, Engkau ada dalam harapan kami. Ajar jemaat-Mu membawa setiap harapan hanya di dalam nama-Mu. Ini doa kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga menyatakan berkat bagi kami semua.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Sukacita kita tetap ada waktu bersekutu dalam nama Tuhan setiap harinya. Berharap kasih Tuhan selalu menyertai kita semua hari ini dan sejauh hidup kita. Salam sehat untuk semuanya.